Halo guys, ketemu lagi bersama gua di sini Fatin Abdul Samad, dan kali ini gua nggak sendiri. Gua ditemenin dua orang cowok ganteng di sini. Silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Ya, nama saya Ahyat. Ya, nama saya Alwi. Oke guys, di sini mereka berdua adalah orang yang berperan dalam kemanusiaan. Nah, Ahyat di sini adalah seorang wakil dari BPD ya. Dan Alwi seorang guru atau seorang ustadz ya di sini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 2 Maret kemarin Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama corona di Indonesia. Dan pada 11 Maret WHO menyatakan corona sebagai pandemi. Nah, kali ini kita akan ngobrol ya bareng teman-teman kita berdua seputaran corona ya. Nah, jadi selama ini ya yang kita dengar dari masyarakat, dari media itu hanya yang negatifnya aja ya biasanya yang kita dengar ya, masalah corona ya. Nah, gimana kalau misalkan di sini kita omongin yang positif-positifnya aja deh. Gimana ya? Misalkan kayak hikmahnya di balik corona, kira-kira apa aja nih kira-kira untuk menurut kalian berdua nih? Apa sih hikmah adanya corona ini yang kalian rasakan lah? Mungkin dari Ahyat dulu mungkin bisa membantu menjawab. Begini Mas, mungkin yang pertama waktu untuk berkumpul sama keluarga lebih banyak waktunya bersama keluarga. Jadi bisa ngumpul sama keluarga ya? Iya, lebih banyak waktu luang. Mungkin selama ini ya sebelum adanya corona kita kan istilahnya dari pagi sampai malam biasanya jarang ngumpul bersama ya. Iya. Ada yang kerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain ya. Iya. Jadi dengan adanya corona ini hikmahnya salah satunya ya bisa ngumpul keluarga ya, waktu lebih banyak. Iya, kalau sekarang full keluarganya bisa ngumpul. Bisa Dulu ngumpul ya. kan nggak bisa kecuali malam, kali ini kan bisa seharian, semalaman bisa ngumpul. Nah, terus gimana kalau menurut Alwi yang dirasakan nih untuk hikmahnya di balik corona selama ini, apa yang mungkin bisa yang dirasakan? Ya, salah satunya bisa mengontrol atau mendampingi belajar anak di rumah. Bagi yang udah nikah ya. Iya. Jadi bagi yang udah nikah, kalau kita kan masih jomblo ya kan. Masih jomblo. Tidak ada yang didampingi. Jadi buat kalian ya guys, di sini kalau ada yang jomblo nih, kita bertiga masih jomblo guys. Jadi intinya di sini ya, kalau menurut Alwi katanya yang dirasain mungkin ya, mungkin dia punya saudara gitu ya yang udah punya anak, mungkin saudaranya bisa ngontrol anaknya atau keponakan dari Alwi ya, bisa ngontrol untuk belajarnya ya kan, biar nggak keluyuran gitu ya. Nah, terus apa lagi gitu yang mungkin yang dirasakan untuk hikmahnya? Mungkin menurut saya mengurangi nongkrong para remaja yang tidak berfaedah, mungkin yang kayak tempat hiburan malam, Ya, kayak gitulah yang kurang bermanfaat. Oh iya, jadi untuk remaja juga ya biasanya kadang ya kan nongkrong-nongkrong nggak karuan gitu ya. Ya meresahkan masyarakat lah ya kebanyakan ya kan. Kayak mungkin ada lagi apa aja nih kira-kira? Kayaknya banyak ya, kayaknya hikmahnya ya. Kalau menurut gua yang gua sendiri rasain ini banyak kayaknya. Kayak Membatasi hubungan berpacaran mungkin. wah, agak bisa kurang. tuh. Ya kan, kalau yang bukan muhrim ya kan dilarang Iya. pegang-pegang kalau dalam hukum agama Islam ya kan. Jadi dengan adanya corona itu istilahnya Mungkin apa ya? sedikit mengurangi aja, jarang bertemu. Jarang bertemu Jadi ya. LDR mungkin. Jadi karena Bahkan mungkin 14 hari nggak bisa ketemu, dilarang orang tuanya. Soalnya kan kita physical distance ya, physical distance. Jadi jaga jarak ya. jauh jadinya. Nah, gimana tuh kalau rindu? Yes, rindu. Kangen gimana tuh kalau kangen? Tapi kita jomblo ya, nggak tahu gimana rasanya kangen ya, karena kita Iya. bertiga jomblo. Bagaimana? Nggak tahu rasanya, saya sudah lama nggak bisa pacaran lagi, Bapak. Sudah lama atau belum ada? Saya Ya, sudah tobat. inilah guys nasib para jomblo guys. Terus apa lagi nih? Banyak guys. Silakan dilempar. Ya, lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi lebih bisa lebih banyak Ya, waktu lebih banyak juga ya waktu gitu. untuk mendekatkan diri. Emang
kalian nih kan, gua kalau di sini gua kan nggak kerja ya, jadi yang berdua ini kan yang kerja orang penting ya kan. Jadi kalau kalian tuh biasanya kalau kerja emang dilarang apa untuk beribadah atau gimana? Bukan, tapi kan kita lebih banyak waktu bekerja. Untuk beribadah itu kurang waktunya. Oh jadi Bahkan jadi dibatasi. dibatasi ya, Iya. jadi dibatasi. Jadi mungkin ada istilah apa ya, isoma ya, Ya, itu. istirahat, sholat makan ya. Tapi itu kan terbatas. Biasanya paling lama itu 1 jam, Iya. enggak ya? Ya, itu 1 jam kurang ya? lebih. 1 jam ya. Nah kalau dengan adanya corona ini mungkin ya bisa berjam-jam wiridan yang panjang mungkin. Secara ya kan, orang di samping kita seorang ustadz ya kan. Terus apa lagi nih? Mungkin menerapkan pola hidup sehat, kan biasanya kita jarang juga mungkin iya apa cuci tangan ini kan lebih sering setiap masuk cuci rumah cuci tangan, setiap masuk tempat pelayanan umum cuci tangan begitu lah lebih sering. Itu juga kalau nggak salah ada hadisnya ya. Kalau nggak salah itu kebersihan sebagian dari Iya. iman, Iya, benar itu. nggak? Karena zakatu Iya iya minal iman. iya. Itu. Jadi sebenarnya sebelum adanya corona pun kita dianjurkan untuk hidup bersih ya, hidup bersih. Karena ada apa? Ada hadisnya. An-najafatu minal iman ya. Kebersihan sebagian daripada iman. Nah, tapi itu ya jarang diterapkan ya untuk sebagian sih sebenarnya. Banyak juga yang menerapkan untuk kebersihan. Tapi dengan adanya corona ini ya hampir 15 menit sekali pakai sabun cuci tangan, terus juga pakai hand sanitizer ya kan. Tapi ya sekarang kayaknya agak miris juga kita ya. Karena hand sanitizer terus juga masker itu ada mahal tuh. Terus gimana nih tanggapan kalian kalau mahal kayak gitu? Apakah istilahnya orang-orang atau masyarakat yang menimbun mungkin ya menimbun masker sama hand sanitizer nih, apakah mereka nggak ada kayak nggak punya perasaan gitu ya? Kasihan kan orang-orang yang sedang membutuhkan, kayak dokter terus perawat juga kan sedang membutuhkan, kekurangan bahkan ya kan. Gimana tuh pendapat kalian tuh? Kalau saya sih mungkin ya cari alternatif lain aja dulu. Misalkan apa yang bisa kita pakai. Kalau menurut penelitian misalkan kalau cuma sabun bisa menghilangkan kumannya bisa kita pakai, atau sabun mandi mungkin sabun mandi biasa yang Masker. antibakteri. Kalau Kalau masker masker bisa masker kain bisa ya ya? bisa. Kalau Bisa. masker kain soalnya kan corona mungkin agak besar juga jadi untuk 150 mili ukuran nanometer ya, nanometer ukuran ya. virusnya. Nano ya, Iya, nanometer ya. 150 jadi mungkin agak besar juga. Jadi mungkin kalau pakai masker kain juga Masih bisa ya. aman. Untuk apa sih solusinya ya? Kalau nggak ada masker bedah, tapi kayaknya dilarang juga sih sekarang kayaknya. Apa Bener yang nggak? dilarang, Mas? Untuk masker bedah itu kayaknya. Enggak ya? Masker Kalau nggak bedah. salah gue pernah baca di salah satu broadcastan ya, untuk masker bedah itu biar untuk para tim medis aja katanya. Jadi untuk masyarakat itu Lebih bisa prioritasnya bisa menggunakan masker kain aja ya, sebagai katanya. alternatif Ah, ya. ah. Biar Kan- nggak berebut sama apa tenaga medis. Makanya kita kan Ya, kekurangan ya kan. kekurangan apa Kan aja yang biasanya APD Ya, itu. katanya sangat membutuhkan kan tim medis. Tim medis ya. Nah, Ya, itu. ya. Iya. Terus juga yang lainnya untuk hikmahnya di balik corona ini, Salah satunya kan mengurangi kecelakaan. kecelakaan ya. Nah, itu. Dengan mungkin dengan stay at home ya istilahnya, di rumah aja, itu mungkin mengurangi kemacetan juga Iya, bisa ya. mengurangi kemacetan. Tingkat kecelakaan juga, Iya. Sehingga polusi udara juga berkurang mungkin. polusi Dari udara asap-asap, bener iya. banget ya, polusi udara. Asap kendaraan bermotor lah. Itu mengganggu juga ya polusi ya. Iya, bisa membuat ozon menipis kan kalau asap, Iya. jadi mungkin agak berkurang lah untuk Jadi ozon di atmosfer sana. Jadi sebenarnya di samping yang negatif-negatifnya ya mengenai corona, masih ada sebenarnya yang namanya itu hikmahnya. Jadi kita jangan cuman melihat dari satu sudut aja ya. Ya kita emang nggak mau adanya corona gitu ya. Emang nggak ada yang mau adanya corona. Tapi kan
karena ini udah terjadi, jadi kita mesti istilahnya ya bersabar, berdoa, terus lihat sisi positifnya apa sih yang ada sisi positifnya. Nah, gua kan ada baca tuh di broadcastan juga mungkin ya, untuk surat edaran ya dari Polri juga, dari Bupati ya, MUI Ya, juga, katanya untuk masjid ya seperti yang kita ketahui ya, untuk masjid lagi untuk sholat Jumat itu ditiadakan ya. Nah gimana tuh pendapat kalian? Kalau yang selama ini yang gue denger itu di masyarakat ya, di masyarakat itu katanya banyak yang pro dan kontra untuk sholat Jumat yang ditiadakan ini. Gimana sih menurut pendapat kalian? Nah itu kadang kan kita cuma taunya di masyarakat kan apa tanggapannya itu hanya sebatas pengetahuan yang kurang kan dari surat edaran itu. Jadi mungkin perannya di sini kalau kalau menurut gue mungkin kayak lebih ke para ulama gitu ya dibanding pemerintah, karena ini kan masalah urusan ibadah ya. Jadi kayaknya peran ulama itu lebih ditingkatkan ya, mungkin ya bahasanya ditingkatkan nggak sih? Ditingkatkan mungkin ya untuk peran ulama untuk mensosialisasi bahwasanya kalau kita nggak sholat Jumat itu nggak apa-apa gitu ya, benar nggak? Ya nggak apa-apa. Nggak Kan apa-apa ya, kita sholat Jumat itu kan fardu kifayah. waktu kita ya. Selama ada apa namanya Ujur ya. ujur syar'i, Mhm. kan bermacam-macam ujur itu. Mhm. Nah jadi sholat Jumat boleh diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing Misalkan ya. ujurnya misalkan ada angin badai di luar rumah atau itu salah apa hujan satunya. lebat, bahkan ini wabah ini juga termasuk bisa dikategorikan ujur juga kan. Ya dengan Tapi kan selain dari keujuran itu kita menaati himbauan dari pemerintah juga kan oleh Dengan- Amri. dengan kondisi Nah, sekarang iya. kan itu adanya wabah Corona. wabah Iya. corona Mhm. ini kan kalau kita sholat Jumat itu Mhm. kan berkumpul dengan keramaian orang banyak Jadi berpotensi terjangkit ya, ya seperti itu terjangkit ya. Apabila mungkin ada yang udah positif, sholat Ya. Jumat juga ikut, terus karena berkumpul jadinya banyak yang kena nantinya seperti itu ya. Jadi mengantisipasi ya. Tapi juga ada gue denger nih dari beberapa teman juga katanya mereka melihat ada di beberapa masjid masih ada yang sholat Jumat, terus dia penasaran ya kan, dia penasaran terus Iya. ditanyain ini ngumpul-ngumpul buat sholat Jumat atau gimana, terus mereka bilang enggak sholat Jumat tapi sholat zuhur, tapi rame-rame gimana tuh? nah Gue juga bingung, katanya enggak sholat Jumat sholat zuhur tapi masih rame-rame di dalam masjid. nah Gimana tuh? ini kan kadang masyarakat kan ada yang gagal paham. Gagal paham. Nah Iya. menanggapinya maksud pemerintah Ah, atau MUI mm-mm. memberikan surat edaran untuk ditiadakannya sholat Jumat itu adalah melarang orang untuk kumpul-kumpul, Bukan sholat bukan Jumat. sholat Oke, Jumatnya. dapat poinnya. Nah, Berarti maksud dari surat edaran pemerintah bukan melarang untuk sholat Jumat, tapi melarang berkumpulnya. Jadi jangan salah paham ya di sini ya. Jangan dikira nanti ditiadakannya sholat Jumat, dikira kita nggak boleh sholat Jumat, dilarang sholat Jumat. Bukan sholat Jumat yang dilarang, tapi berkumpulnya. Karena sholat Jumat kan biasanya rame ya kan, daripada sholat fardu biasa ya kan. Sholat Jumat yang paling rame. ngapain sholat zuhur di masjid? Lebih baik sholat Jumat sekalian. Nah, benar Nah tuh. itu Ya kan, daripada ya sama aja. sama ya, kan sama-sama ngumpul juga ya Iya. kan, mending sholat Jumat lah daripada sholat zuhur ya kan. Kan maksud MUI itu sholat di rumah masing-masing, sholat Mhm. zuhur. Nah gitu. Nah terus juga di sini nih gue mau tanya nih sama kalian berdua. Kadang teman-teman lain tuh bingung nih, stay at home tuh ngapain aja sih di rumah, jadi bingung mau ngapain di rumah, kayak keluar juga ngapain, orang juga pada nggak ada di luar, itu kan di luar lagi sepi, ngapain keluar, terus
menerapkan yang namanya stay at home, himbauan pemerintah, tapi bingung mau ngapain di rumah. Nah, menurut kalian ada nggak mungkin kayak apa ya, saran mungkin ya, apa yang mesti dilakuin di rumah ketika stay at home? Mungkin mungkin kalau menurut saya juga, saya kalau disuruh untuk stay at home agak bingung juga sih apa yang dikerjakan, tapi kan alhamdulillah mungkin kita bisa mendekatkan tadi kata Nah, guru Awi mendekatkan diri yang mendekatkan diri kepada kepada Tuhan. Lebih mendekatkan diri Iya, kepada Tuhan lebih ya. banyak waktu luang, lebih tenang, tidak tergesa-gesa mungkin dalam hal ibadahnya atau sholatnya, bisa ditambah dengan sunat-sunat yang lainnya. Misalkan kita kan kalau kerja kan capek, istirahat kita kurang, kalau ini kan bisa kita maksimalkan untuk ibadah. Kadang kan kita bekerja dari pagi bahkan Mhm. sampai Iya. malam. Nah, jadi sisa waktu bekerja aja lagi kalau di rumah. Bahkan kita bisa belajar juga banyak, bisa kita lakukan Bisa kegiatan, belajar ya, banyak hal ya, ya banyak kan, hal mungkin yang sesuatu yang baru Iya, mungkin ya kan, yang lebih sesuatu yang bermanfaat. baru, atau misalkan cari kreativitas ya kan, explore diri lah bahasanya, explore diri apa sih yang ada di potensi yang ada di diri kita. Dengan banyaknya waktu yang ada ya untuk sekarang ini, kita bisa mengeksplor diri kita. Misalkan kita hobi nyanyi, ya nyanyi aja cover lagu ya kan, yang Nah, sedang viral tuh, yang Aisyah istri Rasulullah ya Nah, kan, bisa sedang itu. viral. Jadi cover lagu aja, explore diri, terus diupload ke YouTube. Siapa tahu nanti kalian bisa viral, terus AdSense, terus duit. Iya kan? Pada santai-santai aja tiduran. Habis makan tidur, tidur makan. Nah, Kan tidur, akhirnya Baik. bosan. Bosannya bukan karena apa yang nggak ada kegiatan, tapi bosan tidur, Iya. bosan makan. kelebihan waktu tidur. Lebihin waktu, Iya. bukan biasanya kan bosan kerja, sekarang bosan tidur. ya, Jadi ya mungkin ya, kalau misalkan dari gua pribadi ya nyaranin, kalau misalkan kayak stay at home itu, kalian explore diri kalian aja deh. nah, Apa sih potensi yang ada pada diri kalian? Hobi nyanyi ya nyanyi, hobi bikin sesuatu ya bikin sesuatu, hobi mencari sesuatu misalkan kayak browsing misalkan ya kan, cari apa aja nih yang mungkin yang bisa kita lakukan di waktu yang mungkin banyak ini, yang bisa kita gunakan ya. Oke, mungkin sampai di sini aja ya. Mungkin kita sudahi aja ya. Ya. Dan menurut kalian nih, yang terakhir ya, menurut kalian apakah kita harus selalu mentaati himbauan atau aturan pemerintah? Yang Harus. terakhir. Iya harus, soalnya bisa dikategorikan sekarang sudah wajib mungkin melihat dari darurat corona ini kan, untuk Iya. apa maslahat orang banyak. Jadi apa aja maklumat dari pemerintah insya Allah kita ikuti, iya, bisa berpegang lah. harus Bisa bahkan dipertanggungjawabkan. bisa dikatakan wajib. Wajib ya. Nah, itu. Oke guys, kesimpulannya, di balik sesuatu pasti ada hikmahnya, bukan hanya sesuatu yang negatifnya aja. Nah, kali ini sesuai yang kita bahas tadi, kita mendapatkan banyak hikmah dari kasus corona ini. Ya, siapa yang mau adanya corona ya kan? Nggak ada yang mau adanya corona. Tetapi karena ini sudah kejadian, dan kita harus juga bisa melihat dua sisi positif dan negatifnya. Nah, kebanyakan di media, di masyarakat itu cuman yang diomongin negatifnya aja. Kita di sini omongin yang positifnya. Oke, kita berdoa ya, dan semoga ini virus corona ini cepat hilang ya, dan kita terhindar semuanya, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe ya guys. Gua pamit, dan Kami Gue Alwi. Saya Ahyat. oke, see you next video. Bye bye.